dan yang sangat saya cintai anak-anakku semua, siswa-siswi SMA 1 Loakulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang untuk mengikuti acara webinar siswa dalam rangka Hari Ulang Tahun Sekolah ke-30 dengan tema Belajar dan Berkarya di Era Digital. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, agar mendapatkan keberkahan dari acara webinar ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Loakulu kepada Ibu Yesi Herlina, SSMPD CP HJM, dipersilahkan. Tes, masuk suara saya, Ibu. Oke, terima kasih. Jelas, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Nugraha, pemateri atau trainer atau coach yang mengisi di webinar motivasi siswa pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan bertemu di ruang virtual, di ruang maya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan webinar motivasi siswa. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, di kesempatan kali ini khususnya ya Sabar anak-anak, suaranya hilang. Lanjut. Oke. Saya ulangi lagi ya. Tadi terlanjut. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, situasi pandemi yang hampir 2 tahun ini kita jalani, pastinya proses pembelajaran itu menjadikan kita beradaptasi dengan cara yang berbeda dan tidak biasa. Hal ini ya terlepas dari itu semua, banyak hikmah yang patut kita syukuri bahwasannya perkembangan zaman itu akan terus berubah ya, dan kita harus bisa adaptif atau beradaptasi dan terus berinovasi terkait dengan perubahan zaman yang ada, khususnya di era digital ini. Adapun terkait dengan kondisi pandemi ini, khususnya perkembangan digital, bahwasanya proses pembelajaran dahulu di ruang nyata itu kan berpindah di ruang maya seperti kita ini, dan kita pihak sekolah akan terus berupaya mengembangkan inovasi-inovasi, model-model ataupun strategi pendidikan supaya proses itu sendiri terlaksana secara optimal ya, khususnya kepada anak-anak saya di sini. Dan adapun ya hikmah diantaranya dari era digital ini
adanya transformasi. Transformasi itu perubahan yang jelas itu yang lebih baik lagi di peserta didik atau kalian sendiri selaku seorang siswa. Bahwasanya di sini dituntut ya, kemandirian belajar. Selain itu juga kalian juga dilatih untuk pembentukan ya, proses pembentukan karakter yang mana tetap mengedepankan adab ya, adab daripada ilmu. Kenapa di sini kami tetap mengingatkan melatih karakter itu agar tetap berjalan, khususnya terkait dengan adab. Ada lebih kurang ya, ada cerita banyak cerita di dalam proses pembelajaran ini, ketika hadir dalam media Zoom ya, kameranya dimatikan, terus absennya tidak dijawab karena nggak taunya di ghosting. Tahu ya, di ghosting dengan bahasanya anak muda sekarang, nggak taunya menghilang. Di chat, di WA nggak dibalas, atau ngechat sama bapak ibu gurunya dengan bahasa yang kurang santun, kurang baik. Nah, padahal proses pembelajaran kita tuh sama dengan proses pembelajaran pada saat tatap muka. Cuma kan memindahkan dari ruang ruang nyata ke ruang maya. Tetapi adab ataupun perilaku terkait dengan karakter seorang penuntut ilmu harus tetap ya berjalan sebagaimana biasanya. Yang berikutnya itu melatih tanggung jawab kalian selaku peserta didik, selaku anak-anak, selaku pencari ilmu, bukan selaku anak-anak, pencari ilmu ya, karena usia siswa SMA itu lepas dari ABB tapi menuju dewasa ya. Jadi makanya kenapa tidak dikatakan lagi anak-anak. Itu juga kalian harus belajar untuk bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas ya. Bagaimana bertanggung jawab minimal dari diri sendiri untuk terus bekerja, dalam artian di sini ya, bekerja dan belajar yang nanti hasilnya juga tahu untuk kalian sendiri. Dan terkait dengan kejujuran, nah ini dia, karena tidak bisa kita 100% ya mengawasi total pada saat proses pembelajaran, apalagi di saat ujian itu. Nah itu juga kita berharap tetap karakter nilai kejujuran itu tetap ada di kalian. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasanya apapun keadaan, tetaplah terus semangat ya, bekerja, belajar, tiada henti di era digital ini. Jadilah tuan di negeri sendiri, jangan jadi penonton. Karena kalau kalian tidak ada semangat lagi untuk belajar, siapa lagi penerus generasi ini? Kita lihat sendiri bahwasanya banyak sudah tenaga asing yang sudah mulai masuk ya ke negeri kita. Karena apa? SDM kita perlu. Nah, dari situ SDM atau kalianlah generasi penerus yang perlu tetap terus berpacu, terus semangat belajar. Nah, mudah-mudahan nanti ini akan didampingi atau diberikan pencerahan lah sama Pak Aji Nugraha selaku trainer atau coach kita kali ini untuk memberikan semacam stimulus ya, motivasi ataupun amunisi supaya bangkit kembali, tetap semangat belajar, karena kita juga tidak bisa memastikan apakah nanti full tatap muka, apakah tatap muka terbatas, ataukah nanti proses pembelajaran itu blended learning. Blended learning itu artinya campuran antara online dan offline. Intinya di hari ini dari pihak sekolah berupaya yang memberikan motivasi kepada kalian semua, tetap terus semangat dan tetap terus semangat belajar dan berkarya ya. Semoga tercapai semua apa yang kalian cita-citakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yesi yang cantik ya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imanullah Yakin SAG. Kepada Bapak Yakin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita awali. Ada kan suara kok? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti dari awal sampai akhir. Amin. Muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita awali doa kita dengan membaca Ummul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wan najata minan nari wal 'afa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa yang dibacakan Bapak Yakin tadi, rangkaian acara webinar siswa dengan tema belajar dan berkarya di era digital ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nantinya.
Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar dengan tema belajar dan berkarya di era digital yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Aji Nugraha. Tapi sebelum itu anak-anak ya, Ibu bacakan dulu tentang kurikulum vitae atau biodata ya dari narasumber kita. Nama beliau adalah Aji Nugraha, AMD, CNLP, CT, NNLP, CH, CHT, CT, CCS. Jadi panjang betul ini gelarnya ya. Nama panggilannya Kang Aji atau biasa disebut Coach Nugraha ya. Tanggal lahirnya Jakarta 19 Maret 1991. Jadi beliau ini umurnya 30 tahun seperti umur sekolah kita. Karena kan ulang tahun ke-30 ya. Tempat tinggalnya di Samarinda, Jalan Pangeran Antasari, Jampawar, nomor 16A, RT 041. Anak-anak minta tolong di-mute suaranya ya. Karena kita sudah masuk ke materi ya. Pendidikan terakhirnya yaitu Diploma 3 Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman angkatan 2008. Nah, beliau ini sertifikat trainernya itu banyak sekali ya. Saya bacakan yang secara nasional ya. Certified Trainer NLP, Neo NLP Society, Sertifikat Hipnosis Indonesia Board of Hypnotists, Sertifikat Hipnoterapis Indonesia Alliance of Hypnotherapists and Grafologis, Certified Professional Hypnotist Sinergi Motiva Indonesia, Certified Trainer Sinergi Motiva Indonesia, Certified Communication Skill Sinergi Motiva Indonesia, Life Coach Partisioner Indonesia Association of Life Coach, alumni kelas Public Speaking Practice, alumni Mentoring Trainer Muda, Public Speaking Coach. Ya, jadi banyak betul ya ini sertifikat-sertifikatnya ya, memang hebat betul ini. Dan kalau kita lihat di situ banyak tentang sertifikat ini ya, hipnoterapi. Jadi anak-anak nanti hati-hati loh dengan trainer kita, nanti kamu dihipnosis, di hipnoterapi. Ya, seperti itu. Profesi beliau, public speaking trainer, public speaking coach, life coach, hipnoterapis, motivational speaker, pengajar ngaji di Taman Ngaji Al-Fatih, pengajar olahraga di Taman Olahraga Al-Fatih, owner lembaga Prima Holistik Indonesia. Jadi memang narasumber kita ini hebat betul ya. Jadi anak-anak jangan disia-siakan. Materinya hari ini kalau perlu dicatat. Ini kayaknya materinya penting betul untuk kita. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya, anak-anak jangan macam-macam sama narasumber kita ya. Nanti kamu di hipnoterapi ya. Nah, demikian. Saya persilakan untuk Coach Nugraha memaparkan materinya. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad inna fatahna laka fatham mubina amma ba'd. Terima kasih kepada Allah yang hari ini telah mempertemukan saya bersama seluruh orang-orang hebat yang pagi hari ini hadir. Kemudian salawat, salam sama-sama bagi kita yang muslim hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada yang Erlangga yang pertama ya, yang kesekian kalinya memberikan saya kesempatan untuk berbagi ke sekolah-sekolah yang memang Allah pilih untuk dimajukan siswa-siswinya, guru-gurunya dan semuanya. Terima kasih banyak kepada SMA Negeri 120, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Yesi Herlina. Salam hormat saya Bu, dan salam kenal semuanya inklusivitas SMA Negeri 120. Teman-teman, saya mengajak teman-teman ya, karena ini udah masuk fase dewasa seperti kata Ibu Yesi. Ini yang hadir hari ini bukan anak-anak lagi, tapi adalah orang-orang yang sedang menuju dewasa, yang siap memberikan karya-karya terbaiknya dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan negeri ini. Teman-teman, Kang Haji mau nanya dulu nih, ini materinya udah kelihatan belum di layar masing-masing? Sudah. Sudah. Oke, siap. Alhamdulillah sudah. Nah, semoga jaringan aman ya, karena seperti kita tahu IndiHome beberapa hari ini lagi kacau.
Tema yang hari ini saya bawakan adalah sukses, suka proses, menjadi pribadi yang mencintai proses. Ini mohon maaf agak tipe ya, bukan menintai, tapi mencintai proses. Teman-teman, tadi Ibu Yesi udah menyampaikan pembukaan yang menurut saya itu sangat-sangat mempesona sekali, di mana beliau mengatakan kita ini harus menjadi generasi yang luar biasa. Teman-teman ini bukan anak-anak lagi. Teman-teman adalah orang-orang yang siap memberikan sumbangsih terbaik untuk negeri ini. Nah, salah satu kuncinya adalah sukses, yaitu suka proses. Dan saya yakin semua yang hadir pagi ini sudah sering sekali mendengarkan motivasi-motivasi sukses. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bukan bagaimana kita harus menangis, bukan bagaimana kita harus merenung, tapi bagaimana teman-teman ini mencintai dirinya sendiri melalui proses-proses yang sudah dilalui sampai tahapan hari ini. Oke, saya lanjut. Teman-teman tadi Ibu Guru yang menjadi moderator sudah menyampaikan, nama saya Aji Nugraha, teman-teman boleh panggil Mas Aji, Kak Aji, atau Kang Aji. Apa yang tadi disebutkan oleh Ibu Guru tentang sertifikat dan lain-lain, ini hanyalah titipan Allah pada saya, alhamdulillah, di mana saya selalu bercita-cita. Saya lapar. Saya selalu bermimpi untuk menjadi orang yang sangat bermanfaat di dunia ini. Ya, meskipun tidak semua orang bisa kita bahagiakan, tidak bisa semua orang kita banggakan, namun setidaknya kita berguna untuk banyak orang dan tidak mengecewakan orang tua. Teman-teman, ini ada sebuah perkataan yang sangat bagus Pak, ya. jaringan saya jelek-jelek ini Pak, putus-putus. Ya, gimana? Ya, nggak masalah buat teman-teman yang mungkin jaringannya lagi error ya. Yes. Kak, mohon maaf suaranya hilang, Kak. Halo, bismillah, cek. Oh, deh. Halo. Siap, Kang. Udah muncul ya? Iya, suaranya baik. Oke, makasih ya udah diingetin. Kembali jaringan ini agak sedikit menguji kita. Teman-teman, di depan sini ada sebuah kalimat motivasi semangat hidup yang tinggi akan muncul ketika potensi energi positif dalam diri kita aktif. Artinya apa? Ketika teman-teman ingin mencapai apa yang diinginkan, ya, ketika potensinya benar-benar pengen dimunculkan, maka yang hal pertama yang harus dikeluarkan adalah semangat hidup. Apabila semangat hidup ini udah terpancar dengan baik, apabila semangat hidup ini udah terbentuk dengan baik, insya Allah, ya apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun suku, warna kulit, dan lain-lain, teman-teman akan dimampukan untuk mencapai kondisi yang terbaik. Nah, kondisi terbaik itu berasal dari mana? Pertama dari rumah. Kondisi terbaik itu berasal dari rumah. Siapa orang-orang di rumah? Yaitu orang tua. Maka sebelum teman-teman berangkat kepada tangga kesuksesan, ini harus ada sinergi atau kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan orang tua. Teman-teman, usia Kang Aji sekarang alhamdulillah udah 30, artinya udah melewati usia yang teman-teman sekarang rasakan. Ya, usia sekolah, usia labil-labilnya, usia cinta monyetnya, usia kecewa, bahagia, dan lain-lain. Ini adalah usia yang sangat-sangat krusial, di mana kalau teman-teman salah memilih langkah, nanti ketika masuk kuliah, dunia kerja, dan lain-lain juga salah langkahnya. Tapi kalau teman-teman, alhamdulillah memilih langkah yang baik dan benar, insya Allah, ketika lulus SMA, masuk kuliah, masuk dunia kerja, itu akan menjadi orang yang luar biasa. Maka perhatikan lagi adab kepada orang tuanya. Tadi Ibu Yesi sudah menyebutkan adab. Dan tidak bisa dipungkiri, era pandemi ini, ya Indonesia banyak sekali kehilangan moral-moral dan adab-adab dari para murid-muridnya. Sebenarnya Kang Aji ini kurang setuju ketika ada pembelajaran jarak jauh ya dimanapun di sekolah. Kang Aji adalah orang yang kontra, yang yang kurang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Kenapa?
Karena apa? Nikmatnya sekolah langsung tatap muka itu adalah kita mendapatkan pahala adab ketika guru mengajarkan, kita ketemu, kita bisa cium tangan dengan guru. Itu yang spesial ketika kita pembelajaran langsung. Namun dengan sekian banyak aturan, demi keselamatan dan kesehatan kita juga bersama orang-orang yang kita sayangi, kita harus nurut dengan aturan-aturan tersebut. Maka ketika teman-teman sekarang banyak waktu di rumah, tingkatkan sinergi, berawal dari adab kepada orang tua. Yang namanya usia SMA itu banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita harus ngelawan sama orang tua. Kita ngebantah sama orang tua, kita bikin nangis mereka, kita bikin kecewa mereka. Makanya kesadaran itu dibangun. Kesadaran itu dibentuk. Bahwa tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Nah, setelah sinergi bersama orang tua terbentuk, adab dengan orang tua terbentuk, maka Tuhan akan memudahkan langkah kita menuju dunia pendidikan. Yang berikutnya, tangga kedua adalah adab kepada guru-guru dan kepala sekolahnya. Kalau dua adab ini sudah dibentuk dengan baik, maka insya Allah ya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Itulah semangat hidup yang harus dimulai. Adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Teman-teman, kalau suara saya hilang, mohon diingatkan lagi ya. Oke, di sini ada fase kritis pembentukan perilaku. Coba, kira-kira teman-teman sekarang ada di fase mana? Bisa dilihat gambarnya. Boleh dibantu jawab. Monggo. Teman-teman ada di tangga yang mana? Warna apa? Kuning, warna kuning, warna kuning. Oke, warna kuning. Yaitu usia SMA atau bahasa psikologinya fase geng S akhir. Tuh, ciri-cirinya anak-anak SMA, teman-teman SMA itu apa? Pertama, konflik personal. Itu sering bingung memilih tujuan. Itu normal, manusiawi. Ya, jadi ketika teman-teman bingung memilih jalan hidupnya gimana, itu jangan panik. Tapi konsultasikan kepada senior, orang-orang yang lebih tua daripada teman-teman. Yang namanya konflik personal itu bingung, harus ngapain, udah berusaha berubah lebih baik, tapi masih gini-gini aja. Ya. Susah ketemu orang-orang yang mendukung kita. Kadang lingkungan kurang mendukung. Nah, itu konflik-konflik personal dalam diri. Ya, ditambah dengan konflik eksternal dari luar diri. Yang kedua ada konflik kelompok. Ya, di mana di sini teman-teman udah punya geng sendiri, punya perkumpulan sendiri, dan berhati-hatilah dengan perkumpulan tersebut. Karena siapa yang paling sering berkumpul dengan kita, biasanya kita juga ikut kepada kebiasaan mereka. Yang kedua, konflik sosial. Konflik sosial itu adalah konflik bersama lingkungan sekitar. Ya, sekarang nih zamannya semua serba gadget, 100% serba gadget, kecuali di pelosok-pelosok, bahkan di pelosok pun sudah banyak gadgetnya. Nah, karena kita sering berkomunikasi di dunia maya, sehingga kita lupa tuh kiri kanan dengan tetangga kita, dengan tetangga sekolah kita, dengan orang-orang di luar lingkungan kita. Suaranya hilang, Pak. Hilang suaranya, Kak. Oke, bismillah. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini hal di luar kendali saya, jaringan kembali menggoda lagi. Oke, teman-teman, di usia fase geng S akhir ini, usia SMA, yang teman-teman harus lakukan adalah, tadi ya, ini selain adab kepada orang tua dan guru, teman-teman harus belajar dengan baik dan benar. Supaya apa? Ketika belajar dan baik ini dilakukan dengan benar, maka karya-karya terbaik akan tercipta dari tangan teman-teman atas izin Yang Maha Kuasa. Nah, ketika teman-teman bisa berhasil melewati dengan baik yang tangga warna kuning, maka teman-teman itu akan masuk fase usia kuliah, yaitu fase identitas. Artinya apa? Identitas, kartu identitas. Identitas jadi terbentuk. Jadi kalau masa-masa SMA-nya dibentuk dengan baik, nanti fase identitasnya ketika fase kuliah itu akan menjadi orang yang baik. Tapi mohon maaf dan na'udzubillahi min dzalik, ketika teman-teman melalui tangga warna kuning ini, ya, dengan pembentukan perkumpulan, ya, pergaulan yang kurang baik, maka mohon maaf nanti fase identitasnya itu terbentuk identitas yang kurang baik juga. Nanti kalau udah fase kuliah, maka masuk fase adaptatif, yaitu fase dewasa yang luar biasa, dewasa yang matang. Ya, ibarat telur yang setengah matang dengan matang pasti beda. Ya. Nah, bismillah, semua yang hadir hari ini, Kang Aji doakan teman-teman menjadi pribadi yang menuju fase paling tinggi adaptatif, ya, menjadi fase yang baik,
yang sempurna sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang yang disayangi. Amin. Oke, kita lanjut. Sebelum kita belajar dengan baik dan benar, sebelum kita menghasilkan karya, teman-teman harus tahu dulu kenapa kita harus cinta sama proses. Ya, seperti teman-teman yang usia SMA ini udah usia cinta-cintaan, yang udah punya pacar dan lain-lain. Ketika teman-teman menyukai lawan jenisnya, menyukai pasangan, ada alasannya. Teman-teman mencintai kedua orang tua itu ada alasannya. Teman-teman mencintai pelajaran ada alasannya. Mencintai sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan semua yang ada di dekat teman-teman itu ada alasannya. Sekarang yang ingin Kang Aji ajak adalah kenapa kita harus cinta sama proses. Yang namanya proses itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ketika teman-teman mau naik kelas, mau lulus SMA, ada satu proses namanya ujian akhir sekolah, ada ujian akhir nasional. Nah, ketika masuk ujian, ada yang mampu melewati ujian dengan baik, ada yang sedang-sedang, ada yang mungkin bahkan ya, tapi jangan sampai, saya yakin di sekolah teman-teman nggak ada. Ada fase paling bawah, fase yang buruk, dia nggak lulus, nggak naik kelas. Nah, ketika kita mencintai proses, artinya kita siap memahami kekurangan kita, di mana kekurangan ini yang seterusnya akan kita perbaiki. Ketika kita mencintai proses dan diri sendiri, kita akan mengenal kelebihan kita, di mana kelebihan kita bisa kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Alasan pertama kenapa teman-teman harus cinta dengan proses. Pertama, untuk meningkatkan percaya diri. Teman-teman, modal utama kita untuk sukses, belajar dengan baik, berprestasi, berkarya adalah PD, percaya diri. Percaya diri artinya apa? Percaya dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada diri kita. Manusia punya potensinya masing-masing. Ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago agama, ada yang jago di bidang kesenian, ada yang jago di bidang olahraga, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman udah menemukan hal terbaik dalam dirinya, kepercayaan diri inilah yang akan mengantarkan teman-teman kepada tangga kesuksesan. Tadi udah Ibu Guru ada yang bertanya, siapa yang udah ikut lomba A, ikut lomba ini, madingnya bagus-bagus. Nah, itu kan kondisi yang luar biasa. Disadari bahwa itu potensi yang bagus. Dan teman-teman bersyukur berada di sekolah dengan guru-guru yang mendukung itu semua. Coba deh teman-teman sesekali buka berita tentang pendidikan dunia. Keliling tempat-tempat ke tempat-tempat yang anak-anaknya ini nggak bisa sekolah. Betapa bersyukurnya kita. Betapa bersyukur ya teman-teman ketika masih bisa sekolah di SMA Negeri 1 Lokulu dengan guru-guru yang mensupport semuanya, mendukung semuanya, ya, kepala sekolah yang luar biasa motivasinya. Maka jadikan percaya diri sebagai modal pertama, dikuatkan PD-nya, maka langkah berikutnya akan lebih lancar lagi. Yang kedua, kalau teman-teman ya mencintai proses, maka teman-teman ini akan mudah memahami keadaan. Maksudnya gimana? Coba deh, pernah nggak teman-teman mengalami satu kondisi gagal, habis itu benci sama diri sendiri? Pernah nggak? Coba Kang Aji tanya. Merasa gagal, merasa insecure. Pernah kan pasti? Orang pasti pernah. Kang Aji pernah. Nah, ketika kita mengalami kondisi itu kan ada dua pilihan tuh. Ada yang nggak menerima dirinya, yang akhirnya marah sama diri sendiri. Ada yang menerima dirinya, ketika dia melihat kekurangannya, dia belajar lagi. Ya kan? Dan Kang Aji yakin pasti teman-teman pernah merasakan kondisi di mana ketika marah sama diri sendiri dan mengatakan saya ini nggak bisa apa-apa. Muncul mental impostornya. Kalau dalam bahasa game Among Us, impostor itu adalah orang yang tidak punya keberanian untuk berkembang. Orang yang merasa dirinya selalu kalah, selalu menyerah. Tapi kalau teman-teman mencintai proses, teman-teman mudah memahami keadaan. Ketika keadaan teman-teman, ekonomi orang tua lagi susah, pendidikan mungkin belum bisa bayar SPP, nilai lagi anjlok. Kalau teman-teman udah pandai memahami keadaan, maka rasa syukur itu akan muncul. Ketika rasa syukur itu akan muncul, cinta kepada diri sendiri akan muncul. Kalau cinta kepada diri sendiri sudah muncul, semangatnya itu nggak runtuh apapun keadaannya. Oke? Lanjut yang berikutnya. Ketika teman-teman mencintai proses, maka kualitas hidup akan meningkat. Ya, tadi Ibu Guru, moderator sudah mengatakan, wah Kang Aji ini gelarnya gini-gini, orang hebat. Saya tidak hebat.
Ya, kalau dalam agama Islam itu ilam masya Allah, itu semua atas kehendak Allah, dititipkan amanah, tentu dengan resiko yang besar, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilalui, dengan dosa-dosa banyak, dosa-dosa besar kecil yang pernah dilakukan. Nah, ketika teman-teman melalui itu semua dengan baik, belajar dengan baik, maka kualitas hidup pasti meningkat. Kita nggak usah cari deh tokoh-tokoh artis yang terkenal, nggak usah cari orang-orang sukses di Google, YouTube, dan lain-lain. Teman-teman lihat aja kiri kanan. Tetangga-tetangga yang menurut teman-teman hidupnya sekarang enak, nyaman, tanya sama mereka. Seberapa sering mereka jatuh dalam kehidupannya, seberapa sering mereka nangis, ditipu orang, dikhianati, dikecewain. Seberapa sering mereka jatuh, bangun, luka, nangis darah, dan lain-lain. Tapi karena mereka mampu, mereka mencintai prosesnya, kualitas hidup mereka meningkat. Mungkin sekarang rumahnya udah besar, punya sarang burung walet, punya sawah, punya mobil mewah, dan lain-lain. Berikutnya, yang keempat, ketika teman-teman mencintai proses, maka akan meningkatkan energi positif. Teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar fisika, ya, itu kan pernah belajar arus listrik. Ya, ada energi positif, ada energi negatif, ada arus positif, negatif. Ya. Jadi hidup itu harus berimbang, ada energi positif, ada negatif supaya hidup. Listrik kalau plus ketemu plus konslet, minus ketemu minus juga akan rusak. Konslet nggak bisa nyala. Tapi kalau positif ketemu plus dia bakal nyala. Nah sama, teman-teman juga harus ada energi positif negatifnya. Tapi yang kita dominan, yang kita dominasi, yang kita kuasai energi positifnya. Ketika muncul energi negatifnya, benci sama orang, nggak suka sama guru, marah sama orang tua, itu diredam. Tingkatkan energi positifnya supaya semakin hidup. Caranya gimana? Mencintai proses. Yang namanya cinta itu berarti udah suka, udah sayang, udah peduli. Ya. Yang berikutnya nomor 5. Nah, teman-teman, pernah nggak ngelihat film atau iklan-iklan orang yang diet itu kan ada biasanya ada before, ada after ya, ada sebelum, ada setelah. Ketika teman-teman mencintai proses, teman-teman itu akan melihat kemampuan dirinya berubah. Yang tadinya saya belum bisa ini, sekarang saya udah bisa ini, alhamdulillah. Yang tadinya saya nggak ngerti ini, sekarang saya ngerti, alhamdulillah. Yang tadinya saya nggak mampu ini, sekarang saya mampu, alhamdulillah. Artinya apa? Teman-teman akan diberikan kemampuan mengukur potensi diri sendiri. Tapi kalau orang-orang yang merasa sudah pintar, merasa dia udah cukup, nggak mau belajar, nggak mau berkembang, maka jangan harap bisa melihat perkembangan dirinya. Dia akan hidup seperti itu aja. Makanya ada anak yang lahir dari keluarga orang kaya. Ya, ketika hartanya diberikan kepada anaknya, dia merasa hampa. Biasa-biasa aja. Karena apa? Kekayaannya nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Ada orang yang mohon maaf lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ya, akhirnya dia merasa terpuruk gitu-gitu aja. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Jadi perbedaan antara orang kaya dengan yang belum kaya itu bukan hanya sekedar hartanya, teman-teman. Bukan hanya isi saldonya. Tapi apa? Kemampuan yang dia miliki untuk terus berjalan ke depan. Orang kaya dan orang yang belum kaya, orang sukses dan orang yang belum sukses sama-sama bisa jalan. Bedanya ketika jalan itu, ya, seberapa besar kemampuan yang mereka miliki. Semakin besar kemampuannya, semakin cepat langkahnya, semakin jauh jalannya. Tapi ketika kemampuannya biasa-biasa aja, kemampuan terbatas, nggak pernah dilatih, maka langkahnya itu kecil-kecil, sempit, lambat, dan jarak yang ditempuh pun nggak bisa jauh. Ya dekat-dekat aja, artinya apa? Prestasinya gitu-gitu aja. Yang keenam, menjadi spesial. Teman-teman, ya kalau kita bicara orang tua, anak mana sih yang pengen mengecewakan orang tuanya? Di dunia ini nggak ada satupun anak yang pengen bikin orang tuanya nangis. Tidak ada. Pernah nggak teman-teman merasa ngelawan sama orang tua, ngebantah ya? Mungkin kita berpikir orang tua ini bikin kita kesel, cerewet, dan lain-lain. Kita marah sama orang tua, kita ngelawan. Nah, ketika kita selesai ngelawan, entah berapa jam kemudian, terus merasa menyesal, pernah? Gimana? Pernah, teman-teman? Pak. Pernah ya? Atau pernah nggak suka sama gurunya, ngelawan sama gurunya, tapi ketika pulang ke rumah ada penyesalan, kenapa tadi saya ngelawan sama guru? Pernah? Pernah. Nah, perasaan menyesal itu adalah cintanya yang maha kuasa kepada kita. Artinya teman-teman itu dipilih bukan untuk menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang baik. Kenapa? Orang baik ketika dia melakukan kesalahan pasti ada penyesalan.
Beda sama orang psikopat ya, yang kayak di film tuh Joker, ketika dia melakukan kesalahan, dia ngebunuh orang, bikin orang sakit, sedih, dia merasa senang. Itu orang yang sudah punya kelainan jiwa. Tapi ketika teman-teman masih punya penyesalan, itu artinya teman-teman tuh sebenarnya pengen menjadi yang terbaik, cuma belum tahu caranya. Maka dengan mencintai proses, teman-teman akan menjadi spesial di mata orang tua karena teman-teman menjadi anak yang berbakti. Spesial di mata masyarakat. Karena apa? Teman-teman adalah anak muda yang bermanfaat. Spesial di mata sekolah. Karena apa? Teman-teman adalah siswa yang santun, berakhlak, berbudi. Kita nggak usah bicara prestasi ranking 1 dan lain-lain. Kita nggak usah bicara akreditasi sekolah A, B, dan lain-lain. Tapi bicara seberapa beradabnya, seberapa sopan santunnya teman-teman lulusan SMA Negeri 1 Lokulu, itu yang orang akan cari. Itu spesialnya teman-teman. Ya, itu adalah 6 alasan kenapa kita harus cinta dengan yang namanya proses. Sukses suka proses, bukan suka protes. Karena orang-orang yang suka protes itu biasanya lebih lambat jalannya dibandingkan dengan orang-orang yang suka dengan proses. Rumus sukses. 99% itu adalah mindset dan 1% teknik. Teman-teman yang hadir pagi ini, yang ikutin acara webinar ini, itu ada di golongan kanan, yaitu 1% teknik. Jadi yang teman-teman pelajari ini cuma 1% aja. 99%-nya adalah ketika teman-teman selesai acara hari ini, matikan laptop, matikan handphone, itulah saatnya teman-teman beraksi, dan itu adalah golongan kiri, 99% mindset. Jadi maksudnya gimana, Kak Haji? Sebagus apapun materi motivasi, sekeren apapun materi yang diundang untuk memberikan semangat pada teman-teman, sekeren apapun guru dan ilmu yang diajarkan di sekolah, itu cuma 1% teknik. Maka pilihannya adalah, selesai belajar dari semua ini, pilihannya ada di teman-teman, yaitu mindsetnya. Kalau ilmunya bagus, tapi mindsetnya nggak bagus, nggak pernah dipraktekin, nggak pernah diamalin, mubazir. Ya, sama aja bokis kalau kata orang Jakarta, sama aja bokis, sama aja bohong. Tapi kalau teman-teman belajar ilmunya sedikit, ya, tapi mindset yang 99%-nya bagus, baik, dan semangat, maka teman-teman akan menjadi orang yang luar biasa. Ketika lulus kuliah, lulus sekolah, lulus kuliah, itu kan ada sebutannya alumni, benar ya? Alumni. Nah, alumni itu ada 2 golongan. Golongan pertama, jadi alumni. Ya, jadi alumni. Yang golongan kedua, ini yang keren, alumni jadi. Pertanyaan Kang Aji, teman-teman pengen jadi alumni atau alumni jadi? Ayo. Alumni jadi. Alumni jadi. Kenapa nggak mau jadi alumni? Kenapa pengen alumni jadi? Agar dapat berguna untuk orang lain. Yes. Jadi alumni, Pak. Kalau jadi alumni itu hanya sekedar lulus, habis itu terserah mau ngapain. Tapi kalau alumni jadi, dia lulus, dia jadi orang. Ya, dia jadi manusia yang bermanfaat. Dia jadi orang yang sukses, jadi, Pak. Limpah. Ya, maka jadilah alumni yang jadi. Oke. Dan Kang Haji Doaka nih, hari Jumat, hari yang spesial ya, Jumat Barokah. Semua yang hadir hari ini apapun agamanya, Tuhan kita masing-masing akan memberikan berkah berlimpah pada teman-teman, bim salah bim, semuanya alumni yang jadi ketika lulus nanti. Amin ya robbal alamin. Alamin. Amin. Teman-teman, ini adalah roda kehidupan, ya. Dan biasanya ini akan disadari ketika umur kita sudah 17 tahun, biasanya. Ya, normalnya umur 17 tahun udah sadar tentang ini. Yang namanya roda pasti ada jari-jari. Kalau roda jari-jarinya rusak, rodanya nggak bisa berputar. Nah, ini namanya life of will, roda kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda kehidupan, waalaikumsalam. Roda kehidupan itu ada 8 jari-jari. Yang pertama itu pekerjaan atau bisnis. Yang kedua keuangan. Ketiga keluarga. 4 kesehatan. 5 sosial. 6 kesenangan diri atau hobi. 7 belajar. 8 spiritual paling tinggi. Artinya apa? Teman-teman dari sekarang itu belajar bagaimana membangun 8 roda ini dengan baik. Yaitu dengan apa? Belajar yang baik dan benar. Meskipun sekarang era pandemi. Kemudian berprestasi dan berkarya. Kak, mohon maaf Kak, tapi materinya hilang Kak.
ya. Materinya nggak muncul. Share screen-nya Pak Inam. Yang nggak muncul di satu layar aja atau di yang lain? Semuanya Pak. Saya juga Semua. nggak muncul. Saya juga. Saya juga Pak hilang Pak. Semuanya Pak. Nggak muncul? Pak. Ada. Assalamualaikum Muncul? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah muncul teman-teman? Belum, belum. Belum Pak. Oke, saya coba dulu ya jaringan. Ya, mohon maaf. Jaringan yang gelek-gelek ini. Udah muncul? Sudah Pak, sudah. Ya. Sudah. Oke, mohon maaf ya jaringan. Sudah Pak, sudah. Nah, siap. Teman-teman, ini adalah roda kehidupan ya. Ada 8 jari-jari. Nah, teman-teman dari sekarang mungkin ada yang masih ikut di OSIS ya, ikut organisasi OSIS dan lain-lain. Nah, belajar nih. Ya, belajar membentuk 8 jari-jari kehidupan ini. Bisnis, kemudian keuangan, keluarga, kesehatan, sosial, hobi, development, spiritual. Maksudnya gimana? Teman-teman setelah ini pikirkan, apa kira-kira pekerjaan yang bagus untuk masa depan saya? Dimulai dari mana? Pilih jurusan kuliah yang tepat. Yang kedua, teman-teman harus punya target. Saya harus punya tabungan berapa supaya saya bisa lebih berkembang dan bisa lebih banyak berbagi. Yang ketiga, berikan yang terbaik kepada keluarga kita, guru-guru kita. Yang keempat, pastikan teman-teman adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, sering-sering ikut agenda sosial, kerja bakti, komunitas, organisasi, supaya apa? Silaturahminya makin banyak. Yang keenam, miliki hobi yang menghasilkan. Ya, miliki kesenangan yang menghasilkan. Kemudian 7, development, sering-sering belajar ilmu-ilmu yang selama ini belum dipelajari. Ilmu public speaking, ilmu kepemimpinan, ilmu bisnis, ilmu manajemen, ya, dan lain-lain. Yang ke-8, spiritual, paling tinggi. Jadi apapun agamanya, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan kita masing-masing. Ya, meskipun kita sering kali, mungkin bagi yang muslim ninggalin sholat dan lain-lain, tetap kembali Allah itu sangat setia dengan kita. Ya, begitupun dengan agama lain yang mungkin jarang ibadah dan lain-lain, dekatkan kembali dirinya dengan Tuhannya. Kalau 8 roda ini udah terbentuk dengan baik, teman-teman, insya Allah apapun yang teman-teman inginkan itu akan dipermudah. Oke? Nah, perjalanan hidup, kondisi saat ini kondisi yang diinginkan. Nah, kondisi sekarang teman-teman adalah masih sekolah. Kondisi yang diinginkan adalah kondisi yang terbaik, berprestasi, berkarya, lulus dengan nilai tertinggi. Nah, maka untuk menuju dari kondisi saat ini kepada kondisi yang diinginkan, butuh roda yang sempurna. Ya, tadi roda kehidupan tadi. Ya, dibentuk rodanya dari sekarang. Teman-teman, tangga menuju suksesnya ya. Tes. Oke. Boleh dibaca semuanya dari bawah ke atas. Tangga menuju sukses. Yang tangga pertama apa? Yang kedua, Kebiasaan, kemampuan, keyakinan, identitas, oke. Semuanya aktif. Oke, sekarang di mute lagi suaranya. Ini Kang Aji jelaskan satu-satu ya. Tangga menuju sukses. Yang pertama, pilih lingkungan tempat kita berkumpul. Ya. Kurang-kurangin berkumpul sama, mohon maaf, misalkan orang-orang yang mungkin omongannya sering kotor, sering kasar, sering jorok, sering ya yang negatif-negatif, kurangin. Bukan berarti nggak boleh berteman ya, berteman dengan siapa aja, tapi porsinya itu harus yang lebih baik. Kemudian, kebiasaan. Bentuk kebiasaan baru yang baik. Misalkan nih teman-teman selama ini, selama pandemi, mungkin ketika sekolah online jarang mandi, misalkan, ya, atau bangunnya siang terus, maka dirubah kebiasaannya, mandi subuh-subuh, ya kan, ketika belajar kameranya nyalain, paling gagah, paling cantik. Kemudian kemampuan teman-teman, asah kemampuannya, yang jago main musik diasah, jangan hanya sekedar main gitar genjreng-genjreng doang. Yang jago menjahit, yang perempuan, ikut kursus menjahit dimanapun. Ya, yang jago main futsal, daftar sekolah sepak bola, ya, jadi atlet sewaan. Ya, kemudian yang jago olahraga lainnya itu belajar lagi.
Kemudian yang keempat itu keyakinan. Maksudnya gimana? Tanamkan keyakinan yang kuat sesuai dengan agama masing-masing. Yakin bahwa saya bisa, yakin Tuhan bersama kita. Kemudian identitas. Identitas itu maksudnya gimana? Seperti apa orang-orang menilai kita? Coba teman-teman nanti tanya deh sama orang tuanya. Ma, Pak, menurut Mama dan Bapak aku nih anak yang seperti apa? Kalau jawabannya enak, bersyukur. Kalau jawabannya kurang enak, ya kita. Suaranya hilang, Pak. Oke. Suaranya hilang. Ya, siap. Oke. Sengaja hilang aja. Nah, ini suara yang hilang mungkin di mute semuanya ketika bocor. Makanya teman-teman di mute dulu semuanya, jangan ada yang bocor. Karena kalau di Microsoft Teams ini sekali klik mute, ke mute semuanya. Oke. Identitas ya, bentuk identitas yang baik. Tanya sama gurunya, Bu, Pak, saya ini siswa yang seperti apa? Kalau saya kurang baik, mohon diingatkan kurang baiknya di mana. Kalau saya baik, tolong saya didoakan supaya jadi lebih baik lagi. Waalaikumsalam. Oke. Kemudian visi misi. Visi misi maksudnya apa? Teman-teman punya tujuan hidup. Visi itu adalah tujuan hidupnya. Misi itu adalah bagaimana cara kita mencapai ke dalam tujuan tersebut. Ya, ini tangga yang harus dilalui. Kita lanjut. Nah, teman-teman, ini udah deket materi-materi terakhir, ya. Belajar yang baik dan benar, berprestasi di masa pandemi. Yang pertama harus diperbaiki adalah mindset-nya atau pola pikirnya dulu. Berpikir bahwa belajar secara online ataupun offline itu sama. Maksudnya gimana? Adab dan sopan santunnya itu harus sama. Kalau di sekolah guru nerangkan, kita perhatikan langsung. Kalau di laptop atau di HP gurunya menerangkan, nyalakan videonya, di mute suaranya. Kecuali gurunya bertanya baru dibuka dan jawab. Ya, perbaiki adab. Karena percuma tinggi ilmunya, percuma bagus sekolahnya, percuma bagus rankingnya ketika adabnya itu nggak ada. Kalau orang adabnya itu udah nggak ada, maka mau dia sekolah dimanapun, gelarnya sebagus apapun, di masyarakat dia nggak akan diterima. Contoh sederhana koruptor, ya, ada yang lulusan S3, sekolah di luar negeri, tapi dia mengambil uang rakyat. Apa penilaian di mata masyarakat? Dibodoh-bodohin, mohon maaf ya, digoblok-goblokin, dicaci maki, didoakan yang enggak. Begitu pun teman-teman. Ketika keluar dari gerbang sekolah, ketemu dengan masyarakat, tunjukkan adab, perilaku yang baik, sopan dan santun. Karena apa? Yang dibawa adalah nama orang tua dan nama sekolahnya. Kalau teman-teman berat dengan baik, maka orang berkata, wih, bagus sekolahnya nih. Bagus didikan orang tua dan gurunya. Saya akan sekolahkan anak saya di SMA Negeri 1 Lokulu. Tapi kalau misalkan kita beradab tidak baik, maka orang akan nilai apa? Wah, ini anak SMA 1 Lokulu nih, nggak bener nih. Kita nggak usah sekolahin anak kita di situ. Nah, akhirnya apa? Membawa nama buruk untuk semuanya. Ya, maka mindsetnya, pola pikirnya, sama ratakan adab ketika belajar di laptop, HP, dengan belajar langsung. Kemudian kalau mindsetnya udah bagus, maka tindakannya harus baik. Kalau guru yang ngasih tugas kerjakan, diminta belajar, orang tua minta bantuan, bantuin, orang tua bilang istirahat. Tindakannya harus baik. Kemudian biasanya tindakan yang baik itu akan menghasilkan habit atau kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaannya udah baik, maka destiny-nya, ya, tujuannya itu juga akan baik. Ya, makanya kan dalam agama Islam Allah berfirman tuh ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya, itu apa? Mindset-nya dulu, pola pikirnya, ya, cara dia berperilakunya, tindakan-tindakan dalam sehari-hari. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat perhatiannya hari ini. Alhamdulillah materi pagi ini sampai di kesimpulan, mindset yang bagus menghasilkan tindakan yang bagus, tindakan yang bagus menghasilkan kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang bagus akan membawa kita kepada tujuan yang baik. Terima kasih banyak kepada pihak Erlangga atas kesempatannya, kepada Ibu Yesi beserta seluruh Sivitas SMA Negeri 1 Lokulu. Makasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Ingat, ini hanya 1%. Setelah ini lakukan yang 99% apa? Action, praktek, lakukan, dan lakukan. Saya Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak perlu saya infokan bahwa kegiatan ini terselenggara bersama dengan pihak Erlangga. Terima kasih juga kepada Bapak Hijrah ya dari Erlangga. Selanjutnya Kang Aji, ini anak-anak bisa tanya jawab. Monggo Bu, monggo silakan. Berapa kali gitu? Maksudnya dibatasi ya Pak? Enggak, bebas Bu. Saya ngikutin waktu dari pihak sekolah aja. Oke. Silakan anak-anak yang ingin bertanya pada Kang Aji bisa raise hand ya. Siap, boleh Bu, atau mau langsung ngobrol langsung? Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang raise hand tuh Marcelina dulu ya, Marcelina dulu. Marcelina dari IPS 2. 12 IPS 2 kalau tidak salah ya. Silakan Marcelina. Ya Bu, IPS 2. Assalamualaikum. Pak, saya mau tanya, bagaimana jika di fase SMA di masa pandemi ini anak tersebut menjadi jarang berkelompok sehingga jarang berkomunikasi dengan orang lain? Pertanyaannya, untuk fase dewasa selanjutnya, bagaimana bentuk sikapnya? Apakah terdapat perubahan jika hanya dipengaruhi oleh diri sendiri dan lingkungan keluarga, jadi tidak ada dari lingkungan kelompok lain dan teman lain? Oke. Terima kasih. Siap, thank you ya. Waalaikumsalam Marcelina. Keren pertanyaan nih, pertanyaan udah mantap banget. Ini pertanyaan yang sebenarnya jarang sekali ditanyakan sama anak teman-teman seusia SMA ya. Jadi bagaimana ketika kita jarang berkelompok, jarang berkomunikasi? Ini teman-teman, sukses itu bukanlah kesempatan, tapi menciptakan keadaan. Ya, Marcelina. Artinya apa? Jangan nunggu ada kesempatan, kita nunggu sekolah jalan dulu. Kita nunggu bisa berkumpul, ciptakan keadaan, ciptakan kesempatan. Misalkan, teman-teman, yuk kita belajar kelompok di rumahku, ya. 5 orang aja ya, kita jaga protokol kesehatan dulu. Nanti gantian, kelompok berikutnya 5 orang lagi. Ya. Nanti gantian di rumah siapa, 5 orang lagi. Ya. Jangan nunggu kesempatan itu kita bisa, ya, jangan nunggu kesempatan kita biar bergerak, tapi ciptakan keadaan, ciptakan kesempatan agar kita segera bergerak. Oke, Marcelina. Yang kedua, bagaimana fase dewasa? Sikapnya seperti apa? Apakah itu akan berubah? Pasti akan berubah. Meskipun teman-teman jarang berkumpul, jarang berkelompok, ya, anggap di kamar aja ya seorang introvert, kemudian dia sering menonton video YouTube, ya, video kartun. Maka sikap dan perilaku itu bisa dipengaruhi oleh film-film tersebut. Ya. Makanya, sikap itu akan bisa dipengaruhi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita rasakan. Ya, Marcelina ya. Maka hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang sering kita dengar. Hati-hati dengan memanajemen atau mengendalikan emosi. Supaya Marcelina dan teman-teman sikapnya ketika masuk fase dewasa nanti, dewasa yang matang itu menjadi dewasa yang baik, belajar mengendalikan emosi dari sekarang. Belajar tenang, belajar sabar, dan belajar membangun kesadaran setiap saat. Ya, sadar bahwa kalau kita baik sekarang, maka hasil akan baik kelak. Sadar kalau kita buruk sekarang, maka hasilnya akan buruk kelak. Oke, Marcelina? Thank you pertanyaannya, sukses buat Marcelina ya. Good, pertanyaannya keren banget. Ya, alhamdulillah. Bagus ya pertanyaan Marcelina. Nah, sekarang yang present lagi Panca Aji Malikur Rahman. Ini tes lagi ya, kelas 12. Ayo silakan Panca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya menanya, bisa dijelaskan lebih mendalam Pak, apa artinya visi dan misi? Oke, siap. Tadi siapa namanya, Panca ya? Iya, Pak. Ya, Oke, siap. Terima kasih, Panca. Oke. Sama, Pak. Apa pengertian mendalam visi dan misi? Visi itu tujuan. Ya. Misalkan gini, visi Kang Aji pagi ini adalah silaturahmi ke SMA Negeri 1 Lokulu buat ketemu Panca. Misi itu adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan. Jadi kalau visi Kang Aji ke SMA Negeri 1 Lokulu, maka misinya pertama, Kang Aji harus bangun subuh. Setelah sholat subuh, Kang Aji harus mandi. Setelah mandi, sarapan. Setelah sarapan, Kang Aji manasin kendaraan. Setelah manasin kendaraan, pamit sama anak dan istri di rumah.
Kemudian setelah pamit sama anak istri, telepon orang tua minta ridho, minta restu agar selamat. Kemudian kendarai kendaraan dengan pelan-pelan, ikuti, taati peraturan lalu lintas, sampai akhirnya sampai kepada SMA Negeri 1 Lokulu. Visi itu tujuannya, misi adalah langkah-langkah bagaimana cara kita mencapai visi tersebut. Oke, Panca? Oke, Pak. Oke ya. Ya, Jadi Pak. sangat mudah. Visi itu adalah apa yang kita inginkan. Misi itu kita harus ngapain supaya kita sampai kepada tujuan tersebut. Ya, semoga Panca bisa mencapai apa yang Panca cita-citain ya. Amin. Boleh yang lain silakan. Monggo Ibu Guru. Oh iya Mas, maaf Mas. Jadi Panca tadi kan tanya visi misi ya. Kan kalau di TikTok tuh ada visi foya, misi foya, visi misi foya. Don't play pussy ya. Gitu itu guyon aja. Lanjut Kang Aji, ini pertanyaan dibatasi 3 aja ya. Oke, siap Ibu. Selesai. Nah, ini lagi yang Rehan Fahal Julian Rehan, ini kelas 12 lagi dari IPS. Silakan untuk Fahal, dari IPA ini. Nah, ini dari IPA. Fahal silakan. Assalamualaikum Kak, mau nanya nih, kalau misalnya tadi itu kayak yang katanya perkumpulan udah enak segala macam. Kalau misalnya nih Kak, kita ada di posisi perkumpulannya ini toksik, terus keluarganya ini toksik, itu caranya tuh gimana Kak biar Destiny sama yang atas-atasnya tuh jadi lebih baik gitu? Karena kan ada keluarga yang buruk, maksudnya ada keluarga yang perlakuannya tuh buruk anaknya gitu. Ada juga yang teman-teman tuh suka bully segala macam gitu Kak. Oke, siap. Oke, thank you. Keren-keren Rehan. Jadi luar biasa Ibu Yesi, ini pertanyaan dari teman-teman ini beda banget ya. Ini saya bukannya meninggikan SMA Negeri 1 Lokulu ya. Tapi saya membawakan materi ini udah sering banget ya. Tapi pertanyaannya itu tidak sekeren dari teman-teman ini. Kelas pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah. Buat Rehan, ketika lingkungan kita buruk, ketika keluarga kita kurang baik, maka cari satu orang mentor, satu orang guru yang bersedia membimbing kita menghadapi kondisi tersebut. Nah, ketika Rehan udah punya guru dan mentor seperti itu, artinya Rehan yang akan siap membawa perubahan dalam lingkungan tersebut dan membawa perubahan yang baik di dalam lingkungan keluarga tersebut. Syaratnya harus punya satu orang pendamping yang benar dan baik, guru dan mentor. Ya. Nah, ketika Rehan udah belajar sama orang tersebut, bawa perubahan yang baik dalam lingkungan yang toksik tadi, bawa perubahan yang baik ke dalam keluarga tadi. Karena gini Rehan, kita nggak bisa merubah keadaan kalau kita sendiri masih jadi orang yang biasa-biasa aja. Kalau kita pengen merubah keadaan yang biasa menjadi luar biasa, maka kita dulu diri sendiri yang harus luar biasa. Ya. Level 5 tidak akan pernah bisa mengalahkan level 10. Jadi kalau Rehan pengen mengalahkan level 10, minimal Rehan harus menjadi orang yang berlevel 20. Oke, semangat Rehan. Semoga kamu bisa menjadi orang yang punya pengaruh yang baik di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan luar keluarga. Ya, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan dan alhamdulillah terima kasih anak-anak ya, pertanyaannya hebat-hebat. Ibu juga sampai terbingung-bingung. Ini anak-anak pintar betul ya, padahal nggak pernah belajar di sekolah loh selama 2 tahun ya. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan webinar kita yang hari pertama. Besok akan ada lagi webinar anak dengan orang tua. Jadi dua-duanya harus ikut. Tetap dengan Kang Aji yang sebagai narasumbernya ya. Nah, untuk penutupnya, anak-anak semua, marilah kita menutup webinar kita dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya. Ibu tutup acara webinar hari ini dengan mohon maaf jika ada gangguan, ada keterlambatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach Adi. Terima kasih, Coach Mitra, Bu Ari, teman-teman tim, dan anak-anaknya. Kalau mau live silakan ya. Kasih Bu. Dan Rehan ini dari pagi Bu lihat ya, yang hadir pertama. Rehan yang buka ya. Alhamdulillah. Saya mentor. Silakan kalau mau live lagi ya. Dihemat kuotanya buat besok lagi. Bye. Ayo mabar. Ada yang baru datang nih acara Bubar dah ini, Bu. sudah bubar, tapi di ruang sendiri ya. Salat. Nah,